Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Kali ini kita akan mengulas perbaikan Mitsubishi Kuda yang bersuara tak 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 dan agak ngobos sedikit dari kawasan Malang. Ini video-video sebelumnya sebenarnya sudah saya upload di video saya sebelumnya, tapi ini berhubung perbaikannya sudah hidup mesinnya, ini akan kita rangkum mulai dari awal sampai mesin hidup. Jadi silakan diamati videonya seperti ini. Saat mulai datang, saat pagi hari disetat, proses menurunkan dan analisanya ada semua di video ini. Silakan ditonton videonya teman-teman. Sebelum kita turunkan mesin ini, kita akan mencoba dulu startnya di pagi hari bagaimana. Kuda diesel. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Kalau sekernya sudah bunyi ya emang. Nah ini emang bunyi seker ya, sekernya sudah bunyi seperti ini. Tak 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 tak. Ini adalah bunyi seker yang sudah kocak, geplek. Asap knalpotnya warnanya putih. Jadi suara mesinnya sudah bunyi seker tak 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 tak.
langsung kita eksekusi. Ora usah didongkrak ngono. Songklak ya. Nah, itu enggak songklak. Kongsor iki jane benak. Yo ngomong songkel karo bek karo itu mantap meneh. Yung tulung. Wes. Atau apa iki? Kurang mudun malah. Iki munggah ngejal tuh. Sampun. Pun, Mbak. Apa tuh? Itu ide. Mesin kuda kemarin sudah kita bongkar kesemuanya dan ternyata kondisinya itu seperti ini. Ternyata setelah kita buka kesemuanya sama seperti penter ya, gentong dibikin. Jadi boringnya itu juga sudah gentong seperti ini. Nah, gentong. Dan silinder 2 dan silinder 2 dan 3 itu ada baretnya. Lihat. Ini tidak terasa baret, tapi kelihatan ini bekas macet. Biasanya seperti ini kehabisan air, overheat lah. Dan kalau baret itu biasanya di antara silinder 2 dan silinder 3 yang baret lebih dulu. Karena bagian 2 dan 3 itu bagian yang paling panas sendiri. Karena apa? Posisi pembuangan panasnya itu paling kurang lancar mungkin ya. Karena ini berhimpit-himpitan dengan 1 dan 4 tengah. Beda dengan yang 1 dan 4. Yang depannya sudah tidak ada panas dari silinder lain. Terus nomor 4 itu juga begitu. Bagian belakangnya sudah tidak ada panas dari silinder lain. Jadi seperti itu. Makanya selalu 2 dan 3 ini yang sering macet terlebih dahulu. Ini kelihatan kok. Kalau ini bekas baret itu kelihatan. Cuma kalau dirabai nggak kerasa, tapi ini bekas baret. Biasanya kalau seperti ini yang kalah sekernya ya. Yang kalah sekernya. Mari kita lihat. Nanti akan kita perbandingkan dengan penter. Penter itu baretnya biasanya sama linernya juga kalau penter. Karena tipis ya. Liner penter itu tipis. Keras tapi tipis. Jadi seperti pelat saja. Makanya kalau kelemahannya kalau susu penter kehabisan air, itu linernya yang baret.
Tapi kalau tidak terjadi gapisan air, linernya Panther itu lebih keras. Lebih keras dan keuntungannya bisa dibalik. Kalau kuda nggak tahu, kemungkinan nggak bisa dibalik. Besok akan kita cek ini sudah sampai oversize berapa ya di sana ya. Ini kalau melihat kondisi linernya yang tipis seperti ini, ada kemungkinan ini sudah di oversize. Jadi sudah 50 ini. Jadi mungkin ini nanti akan ganti liner kemungkinan ya. Kemungkinan akan ganti liner ini. Karena kelihatan ya tipis ini. Kalau dia oversize kemungkinan sudah habis. Jadi kemungkinan dulu juga sudah pernah repair seperti ini. Ini sudah tipis. Tadi baru saja kita cuci jadi masih banyak airnya. Ini ya, kelihatan kan? Ini sudah tipis. Jadi tipis. Kemungkinan sudah tidak bisa oversize. Mungkin ini sudah 50. Ya kelihatan kan bahwa ini cuma segini, cuma setebal Panther. Bila kita bandingkan Panther itu tebalnya segini, terus ini kok sudah tipis seperti ini. Jadi mungkin ini sudah oversize 100 mungkin, sudah habis. Jadi kemungkinan ini nggak bisa di oversize, kemungkinan nggak bisa di oversize sudah ini. Nah ini kondisinya, kalau asernya masih oke ya, masih oke, nggak apa-apa, tidak kita bubut karena masih nggak kerasa aus ya. Biasanya kalau aus bagian metadodo ini diraba kerasa ada gedetnya, tapi kalau nggak ada gedetnya berarti nggak apa-apa. Terus ini oversize berapa, undersize berapa, untuk metanya kita akan lihat. Jadi kita akan lihat dulu ini undersize berapa untuk mengecek kondisinya. Ternyata ini undersize 25 ya. Berarti mobil ini memang benar sudah pernah turun mesin sebelumnya. Ini undersize 25. Berarti sudah pernah turun mesin. Jadi linernya itu kemungkinan juga sudah dikolter ya. Dulu sudah dikolter. Kemungkinan ini sudah habis jadi harus ganti liner kemungkinan. Ini kemungkinannya gitu. Terus tadi yang baret kan 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Jadi coba kita akan lihat. Ini kelihatan baret. Baret ya, macet. Ini juga. Hampir ke semuanya ternyata. Ini juga macet. Ya oke, berarti sudah jelas ya. Terus ini coba ya kita lihat celahnya. Celahnya itu berapa? Ini silinder nomor 1 ya. Silinder nomor 1. Terus ini ring shakernya seperti ini. Mari kita lepas. Terus nanti kita masukkan di blok silinder nomor 1. Itu celahnya berapa? Dengan kondisi ngobos yang seperti kemarin, itu celahnya berapa? Oke, kita lepas dulu ring shakernya. Nanti akan kita masukkan. Itu berapa? Ring shaker ini akan kita masukkan.
Nah, ini sudah kita masukkan. Ternyata gapnya itu tidak terlalu lebar. Tidak terlalu lebar. Tidak sampai 1 mili sebenarnya, tapi berhubung bloknya itu gentong akhirnya jadi ngobos seperti itu. Ya, rapat kan teman-teman. Tidak terlalu lebar. Ke 0,8 celahnya. Celahnya 0,8. Celahnya 0,8 ya, tidak terlalu lebar tapi gentong. Karena gentong akhirnya brojol kompresinya. Jadi kalau KO ring sekernya tidak seberapa tapi gentong. Dan kemarin suara tak 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 itu adalah akibat seker yang bekas overheat sehingga sekernya itu ukurannya menjadi lebih kecil. Makanya istilahnya geplek, sekernya geplek. Jadi istilahnya geplek itu sekernya. Jadi bunyi tak-tak itu diakibatkan oleh seker yang sudah menyusut. Jadi seker ini sudah menyusut ukurannya karena bekas overheat. Baret seperti ini. Akibatnya ini timbul suara. Tak-tak gitu, seperti itu. Terus untuk yang lain-lain yang perlu kita periksa adalah as balancer. Yang kita periksa adalah as balancer. As balancernya gimana? Ternyata tidak aus, jadi tidak perlu dibubut. As balancernya tidak aus, tidak perlu dibubut. Hanya uli-ulinya yang bocor itu perlu diperbaiki ke semuanya. Turun mesin, ganti seal-seal yang bocor semua diganti. Untuk cylinder headnya kayaknya baru ya, nggak apa-apa. Kayaknya ini cylinder head baru, bukan bawaan mobil tapi baru diganti ini. Seperti ini. Emang sering untuk kuda itu sering ganti cylinder head. Jadi sering mengalami kehabisan air karena cylinder headnya itu chambernya retak. Jadi yang bagian dalam sini retak itu tidak bisa diperbaiki, tidak akan awet. Jadi makanya kalau untuk L300 kuda itu terjadi kebocoran air karena keretakan pada cylinder kop, cylinder head itu sudah penyakitnya, sudah sering terjadi kelemahannya itu. Jadi setiap mobil itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau L300 kuda itu bukan sekali 2 kali kita itu ganti cylinder head baru. Jadi cylinder headnya yang bagian dalam chamber ini sudah retak, terus akhirnya diganti baru. Jadi seperti itu. Terus untuk timing bell, itu timing bellnya ada 2, itu yang perlu diteliti ke semuanya. Nah ini untuk timing bell yang bagian balancer sudah waktunya ganti ya, sudah pecah seperti ini. Terus bagian timing bagian klep tidak kelihatan keretaannya, kelihatannya masih berani, tapi kita juga tidak tahu ini berapa ribu kilometer sudah, kita tidak tahu. Tapi kelihatannya ini masih aman ya. Masih aman ya. Terus resikonya apa kalau timing bell punya kuda ini putus di tengah jalan? Tidak pernah terjadi seker pecah, klep bengkok, itu tidak pernah terjadi kalau untuk kuda L300 itu tidak pernah atau sangat jarang terjadi. Tapi yang sering terjadi adalah templarnya, rocker armnya patah. Jadi untuk Mitsubishi kuda L300 kalau terjadi putus pada timing bell itu tidak pernah atau jarang terjadi sekernya patah, klepnya patah, knock as patah, itu saya belum pernah menemui. Yang selalu terjadi adalah ini, rocker armnya ini yang patah. Mungkin memang sudah dirancang begitu ya oleh pabriknya. Jadi yang rocker arm ini bagian terlemah ini selalu patah. Terus ini carinya gampang ya, spare partnya banyak kalau seperti ini. Misalnya timing bell putus, ini tempelnya rusak terus diganti baru, itu ada. Jadi ada, tidak sampai turun mesin. Tidak sampai turun mesin, cuma ganti templar saja, rocker armnya saja. Yang sering seperti itu ya. Jadi walaupun putus timing bell, saya belum pernah mengalami fatal. Semisal sekernya pecah itu belum. Yang lebih
rawan bagian ini, yang patah ini, yang sering itu pasti ini rocker armnya. Ini jadi sudah di counter oversize 50. Saya kira kemarin ini oversize sudah habis, ternyata masih 50. Jadi kita tidak perlu ganti liner, hanya perlu ganti seker saja. Terus kondisi askrek setelah kita periksa ini juga masih bagus. Undersize-nya 25. Jadi tidak perlu kita bubut lagi karena sebelumnya kayaknya sudah dibubut menjadi 25 dan ini masih bagus, masih halus. Jadi kita tidak melakukan pembubutan ulang. Yang kita pentingkan adalah memperbaiki kompresinya yang bocor ini dulu. Terus ini sekarang partnya sudah kita belanjakan ya, pokok-pokoknya sudah kita belanjakan. Yakni seker 1 set punyanya KTB, sudah termasuk pen sekernya. Terus ring sekernya KTB, ya urinya ya. Terus timing belnya yang panjang urinya, yang kecil urinya, metal duduk, metal jalan, pakset. Jadi kebutuhan utamanya adalah ini ya. Untuk tahap awal ini kesemuanya part-part ini harus kita bersihkan teman-teman. Kita semprot dulu dengan cleaner, terutama lubang-lubangnya. Ini kita semprot semua dengan cleaner. Di lubang-lubang uli pastikan bersih kesemuanya. Terus nanti ditiup dengan kompresor. Jadi lubang-lubang utama yang berhubungan dengan oli di askrek ini wajib bersih lebih dahulu. Pokoknya semuanya wajib bersih lebih dahulu. Proses yang kedua, pemasangan metal duduk itu ada 2, ada yang polos, ada yang lubang. Yang lubang itu letaknya di blok, sedangkan yang polos itu letaknya di mantel dudukan askreknya. Untuk pemasangan askrek tahap pertama itu capnya itu kita pasang dengan kita kencengi dengan kunci biasa dulu, belum pakai kunci momen. Jadi asal rapat dulu, asal rapat, jadi tidak terlalu kencang, pakai rapat gitu saja. Terus selanjutnya setelah semua rapat ini kita tes putar dulu, harus enteng dulu, jadi tidak ada yang gandol-gandol atau berat, jadi enteng. Nah selanjutnya terus kita kunci dengan kunci torsi itu 2 tahap saja ya. Jadi kunci torsi pertama kita kasih 7 kilo ya, 7 kilo dulu. Terus nanti kalau sudah kesemuanya rata, kita tambahkan torsinya ke 10 atau 11 kilo. Nah berhubung kunci saya yang baru ini Newton meter Nm, skalanya ini Nm ya, kunci torsi merek Bulog. Ini pemberian dari Pak Jati dari Surabaya. Terima kasih kepada Pak Jati sudah membantu saya. Pak Jati adalah customer saya juga dari Surabaya yang kemarin servis mobil Panther ke sini ya. Servis mobil Panther ke sini, terus ketika mobil diambil saya dihadiahi oleh kunci merek Bulog ini, lebih bermerek, lebih terkenal dan lebih akurat ya. Kalau sebelumnya biasanya saya kasih, kalau bawa 17-an ini biasanya torsinya antara 10-11 ya biasanya. Ya, antara 10-11 seperti baut Sindrikop Panther itu kan 10-11 itu torsinya. Nah, ini berhubung momen, kuncinya momen, kunci momennya itu torsinya adalah Nm. Ini coba kita konversi ke dari kilogram ke Nm itu berapa. Nah di sini ya 11,5
kilogram voltmeter sama dengan 107,87 Nm. Jadi gambarannya sama, hampir sama. Jadi gambarnya itu hampir sama. 11 kg voltmeter itu sama dengan pembulatannya 110 Nm. Jadi kita skalanya ke 110, teman-teman. Jadi ini skalanya ke 110. Kalau nah jadi di sini ya. Skalanya di sini 110 itu di sini. Nah, berhubungin berarti kasarnya 10 kg voltmeter itu sama dengan 10 Nm. 100 Nm. Berarti seperti itu ya. Kalau 11 kg voltmeter sama dengan 110. Berarti gambarannya seperti itu. Jadi ini berarti kita kasih 70 dulu. 70 dulu voltmeter Nm-nya. 70 dulu bertahap. Nah, ini. Terus nanti setelah itu langsung lanjut ke 110 Nm. Jadi ini kita kasih 70 dulu. Dari tengah dulu. Bicara benda aja yuk. Setelah itu kita tes, putar lagi. Enteng, oke. Setelah enteng, oke. Kita tingkatkan ke 11, jadi 110. 110, teman-teman. 110 Nm. Ini 110. Oke, sip. Lanjut lagi. Jadi seperti itu. Ini bisa dikasih 120 juga bisa kelihatannya, jadi nggak apa-apa lah kita tingkatkan 12 Nm. Oke, ternyata ya sudah pas. Jadi yang benar 3 tahap. Tes put. Oke, ternyata ini kita beri torsi 120 Nm, diputar agak seret ya, dengan tangan agak seret. Jadi perlu kita cek lagi mana yang seret. Nanti bisa juga ini di bawah mata duduk ada ganjelan. Emang harusnya sesuai dengan torsi ya. Jadi kalau pengencangan terlalu lebih itu bisa berakibat biasanya melar pada kedudukannya, itu agak ngangkat dikit biasanya seperti itu. Jadi akhirnya timbul tekanan pada metalnya, terutama pada blok-blok yang berbahan aluminium ya. Kalau untuk yang bahan besi, tuang seperti ini sebenarnya tidak terlalu riskan, tapi nyatanya ini diberi kekencangan melebihi saja ini juga menjadi seret. Kalau pakai kunci bisa, tapi kalau pakai tangan dia nggak bisa. Jadi ini harus kita lepas dulu, kita cek, kita kendorkan
dan kita lihat mana yang metal yang bergesekan dengan keras itu mana. Seperti ini nggak boleh, jadi harus diputar, harus pakai tangan itu harus bisa dengan tangan itu harus bisa, tidak boleh ada kerasnya, itu nggak boleh, harusnya enteng. Oke, kita kendorkan dulu. Oke, dikendorkan ternyata bisa enteng ya. Jadi jelas pengencangan torsi itu tidak boleh melebihi. Jadi kalau patokannya 10 ya kasih 10, 11 ya kasih 11. Jadi ketentuannya seperti itu. Bautnya juga baut kecilnya 17. Kasih 10 sudah cukup. Nggak usah terlalu kencang banget. Jadi kita kembali ke 10 ya, 110 kg fos atau 110 Nm. Kita kembali ke 110 Nm. Nggak boleh terlalu kencang, diberi kencangan lebih dia juga akan ternyata berat seperti itu. Jadi semua ini tergantung kepada bahan bloknya, bautnya, konstruksinya, kekencangannya itu memang sudah diatur sedemikian rupa, maksimalnya berapa. Kalau melebihi dia juga akan seret. Jadi kalau standarnya 10 jangan diberi 11 atau 12. Nyatanya ini diberi segitu nggak bisa diputar akhirnya. Nah, setelah torsinya sesuai 10 kg Fosmeter, 10 kg Fosmeter atau 110 Nm, dia diputar dengan tangan sudah bisa enak. Jadi hati-hati ya, penyetelan aksesor itu ini sangat krusial, sangat penting. Jangan melebihi torsi yang diizinkan. 10 kg Fosmeter, 10 kg Fosmeter atau 110 Nm saja. Ini sekarang tahap pemasangan ring shaker. Kalau ring shaker punyanya Kuda diesel atau L300 diesel itu tidak bisa ketukar kebalik. Jadi yang bisa kebalik hanyalah posisi atas dan bawahnya ya. Tapi jarang terjadi karena di sini ada tandanya. Jadi yang ada tulisannya ini, maaf fokusnya. Nah, yang ada tulisannya ini kan otomatis berada di bagian atas, nggak kebalik ke sini ya. Nah, terus yang nomor 2 dan nomor 1 ini beda ketebalannya. Jadi yang nomor 1 ini yang warnanya hitam ini nomor 1 top ring lebih tebal daripada yang second ring yang nomor 2. Nah, tapi kalau di Panther yang second ring sama top ring itu tebalnya sama persis. Hanya bedanya yang nomor 2 itu ada celondakannya, ada groove-nya ya. Jadi kita bandingkan. Nanti itu bisa ketukar. Yang kalau Isuzu Panther itu satu bisa keliru ke kedua bisa keliru ke 1 karena tebalnya sama. Kalau L300 Kuda itu tidak bisa karena tebalnya saja udah beda. Kalau ketukar dia nggak bisa masuk.
nggak bisa masuk di sekernya. Tapi kalau Panther itu bisa. Lanjut pemasangan seker punyanya Kuda Diesel. Pemasangan seker ini sudah ditandai urutannya oleh bengkel bubutnya ya. Jadi di quarter terus sekernya itu sudah disesuaikan, diberi tanda. Jadi molesnya sama sekernya. Ini nomor 2. Terus ini tanda titik ini menghadap ke arah depan. Depan itu sana, ke arah sinder nomor 1. Metalnya kasih uli, sekernya lumuri uli juga. Terus ginjing silindernya juga kasih uli. Terus ring seker itu gapnya selalu kita silang. Jadi kalau gap ring seker uli kita taruh sini, gap ring seker uli kita taruh sini, ring seker kompresi nomor 2 taruh sini, ring seker kompresi nomor 1 taruh sini. Yang penting ring seker kompresinya itu bersilangan. Kalau saya 180 derajat. Kita tekan dengan menggunakan piston ring kompresor, alatnya namanya. Oke, sudah. Ketok jangan ragu-ragu. Pengunci ketemu pengunci. Terus nanti kencangkan dengan kunci torsi 70 Nm atau setara dengan 7 kg Vosmeter. 70 Nm. Sampai klik. Oke, ulang. Oke, demikian pemasangan untuk askrek dan seker seperti itu. Jadi untuk duduknya, metal duduk kekencangannya adalah 100 Nm setara dengan 10 kg Vosmeter, sedangkan untuk jalannya itu adalah 70 Nm setara dengan 70 kg Vosmeter. Sekarang sudah terpasang semuanya sudah kita cek dengan kunci torsi. Sekarang kita memasang filter saringan uli. Terus jangan lupa pompa ulinya ini diisi dengan uli ya, biar nanti ulinya cepat naik. Untuk pemasangan kalter sudah selesai. Sekarang kita akan ini memasang timing belt yang balancer. Kalau timing belt yang balancer ini sebenarnya bisa dipasang bisa enggak, tetapi kalau
dipasang itu lebih halus, suaranya juga getarannya. Kalau tidak dipasang itu sedikit lebih kasar, tetapi lebih minim perawatan. Kelemahannya kalau ada seperti ini, perawatannya juga harus ekstra. Kalau tidak dirawat, tidak ditanggali, penggantiannya kapan, terus kita gantinya yang murahan, itu nanti kalau putus biasanya nyangkut di timing bel yang bagian noken as, bisa putus juga, klepnya akan bisa tumbukan. Ini kita ganti yang original ya. Pastikan semua tensionil tidak ada yang bermasalah ya. Halus, terus tandanya ini balancer bawah cowakan ketemu ini, terus puli as balancer cowakan yang bawah ketemu ini, yang balancer atas cowakan ketemu ini. Oke, selanjutnya kita akan pasang silinder head. Kita kasih lem gasket ya. Jadi ini gasket pakainya model seperti ini. Kita kasih lem gasket. Ini kemarin silinder headnya sudah disekur dan juga sudah diganti silik led. Kita cek lagi, jangan sampai keliru. Ini ada belakang ya, harus hadap depan. Karena di shaker itu ada pen piston itu sama astrek itu kedudukannya ada offsetnya. Jadi kalau sampai kebalik pemasangannya, walaupun mesin itu bisa hidup, tetapi kinerjanya tidak akan bisa maksimal dan akan cepat rusak mesinnya. Karena akan sedikit melawan gaya dorong ke bawah pada pistonnya. Kalau kita lihat ini silinder headnya bukan bawaannya ya, ini sudah diganti baru, jadi sudah ganti baru. Emang untuk silinder head L300 diesel atau kuda diesel itu biasanya kelemahannya itu ada di silinder head. Tahu-tahu retak di dalam chamber sini. Dan kalau sudah ada keretakan di dalam chamber sini, itu kompresi akan masuk ke air dan juga tidak bisa diperbaiki. Bisa pun diperbaiki, umurnya hanya mungkin mingguan. Dulu saya pernah memperbaiki di bengkel silinder head L300 yang retak, itu nyatanya hanya 1 minggu saja sudah jebol kembali, kompresi masuk ke air lagi. Makanya kalau sudah ada kasus silinder head L300 atau kuda yang retak, itu lebih baik ganti baru. Juga tidak terlalu mahal, bukan original tapi sudah layak. Itu antara 3 juta sudah dapat ya. Untuk silinder headnya kosongan tapi tanpa noken as, tanpa klep. Jadi hanya silinder head saja. Untuk klepnya noken as itu pakai yang lama. Kita kencangin bertahap dulu pakai kunci momen 70 Nm dulu. Oke, selesai. Kalau sudah, nanti kita tingkatkan sampai 3 step ya.
70 Nm telah selesai, kita tingkatkan ke 10, 100, bukan 10 tapi 100. Jadi sudah pengencangan ya ini ya, sudah 100 ini. Oke, sudah 10 Nm, tinggal kita pengontrolan kekencangannya semua. Bukan 10 Nm ya, 100 Nm. Kalau di kilogram kan sekitar 10 kg. Ini untuk pemasangan timing bel ya, diperhatikan. Ini tanda pada puli askrek bawah ada di bagian ini. Terus bos pom, colokan ini ketemu ini. Sedangkan noken as, tanda titik ini ketemu ini. Terus pengencangannya timing bel itu tidak perlu kita kencangkan terlalu kencang, jadi menurut kekuatan per saja sudah cukup. Kalau dikencangkan biasanya akan bunyi dengung, wung wung wung, wung gitu. Jadi standar saja, sesuai pegasnya saja. Jadi dikendorkan, ini nekan, sudah langsung bisa dikencangkan di setelannya. Untuk setelan klep L300 diesel kuda itu 0,25 mm rata, in dan ek. So kuda kita tes sekalian ya untuk melihat tekanannya berapa. 130 ya ini. Kondisinya bagus. Sekarang tes yang lainnya. 130-an ini. Yang penting kondisinya bagus, kita pasang dulu. Ini buruk, yang ini kotor kelihatannya. Biasanya ada kotoran nyangkut, tapi coba kita genjot-genjot. Biasanya kalau digenjot ini kotoran hilang. Oke, ternyata sudah bisa bagus lagi. Kita pasang lagi. Berarti ini oke. Masuk satunya lagi. Bagus juga. Oke, Gus. Oke. Oke. Mesin ini sebelumnya nggak ada termostat. Saluran bypassnya dibuntu dengan kayu. Ini akan kita cugel dan akan kita pasang termostat lagi.
Ya, ada kayunya yang membentuk bypassnya. Ini akan kita lepas dan kita pasang trim slot lagi. Nah, ini kita cukil dulu ya kayunya. Ya. Anak kayu nih barang. Sudah, kuncinya gelengnya lah, tatapan nih. Adalah bel AC dan bel power steer. Ini kesemuanya belnya sudah tua ya, jadi sementara kita pasang di bagian dinamo isinya dulu untuk mencoba. Jadi besok kita belikan yang ban kipas tersebut. Dono kabeh piye nih buat ndhuwur. Ini akan mencoba kita starter dulu. Kontaknya cepat no. Oke, kita coba start dulu. Nyala? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Start. Belum. Ini kita coba starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mau di konslet ini masa langsung nyala mau berarti ya suite mati. Buri ngebol apa, Rak? Bismillahirrahmanirrahim, starter lagi. Enggak. Suaranya halus. Dan anu dek kasih. Suara Mitsubishi kuda. Halus kuda laro panther. Kemarin itu hidupnya agak sulit dan mesinnya itu terlalu halus. Ternyata itu timing bospomnya terlalu mundur, jadi kurang maju satu gigi. Kalau kita melihat tanda timing itu sudah tepat teman-teman sebenarnya, tapi ternyata L300 Mitsubishi Kuda itu emang seperti itu, sering. Jadi ya untuk tanda top di bospom itu terkadang diloncatkan satu gigi baru
bisa enak. Itu emang sering sekali mengalami seperti itu. Jadi ini kita loncatkan 1 gigi, terus timing bospomnya kita geser-geser, baru hasilnya lebih renyah dan startnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baru saja merubah timing bospomnya punyanya Kuda Diesel ini ya. Kemarin itu terlalu mundur, jadi suaranya terlalu halus, terus ngasapnya agak tebal. Nah, kali ini kita sudah sesuaikan di posisi yang tepat. Dan ini temperaturnya terus kita pantau dulu. Kita pasang dulu sensornya di sini. Jadi menancapnya di water outlet. Karena letaknya termostat Kuda itu di water inlet di bawah sana. Nah, ini sudah mulai stabil saat mesinnya temperaturnya 83. Ini masih nunggu pembukaan termostat karena yang selang bawah ini masih dingin, berarti air radiator belum sirkulasi, jadi termostat masih tertutup. Kita turunkan dulu RPM mesinnya. Ini mulai agak turun dari 84 ke 83, berarti termostat sudah membuka. Selang bawah masih dingin, belum teraliri ya, berarti belum membuka penuh termostatnya. Agak direndahin lagi RPM-nya. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti itu. Mobil ini masih belum selesai, masih kita rayan dan masih akan kita setel lagi. Jadi ini masih sekedar hidup saja ya, belum finishing. Finishingnya menunggu
besok ini akan kita tayangkan lagi besok hasil akhirnya bersama rincian biayanya beserta kita compare biaya serta suaranya, kita bandingkan dengan Panther dengan kondisi mesin yang baru saja diperbaiki, hasilnya sama, itu suaranya bedanya gimana dan biayanya bedanya itu di mana. Tunggu video selanjutnya.